20 bungkus per harinya kayak gitu. Ya, artinya kamu misalkan baru satu hari itu baru terjual 15 bungkus. Wah, ada 5 bungkus lagi nih. Ya kamu harus fokus kayak gitu. Betul. Entah itu menawarkan. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Seperti biasa nih teman-teman, kali ini kita punya tips menarik ataupun informasi menarik terkait seputar bisnis. Namun sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai desain seperti desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Dan kita ada cetaknya juga. Nah, cetakan kayak gini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun, bahkan sampai cetak kemasan yang ya seperti ini, itu bisa langsung order aja ke WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Siap! Oke, gitu. Dan sebelumnya kenalkan dulu, aku Dede dan aku Dino, kayak gitu ya. Dan kali ini kita akan bawakan tips terkait dengan disiplin. Oke, disiplin apa? Jadi disiplin di dalam usaha. Apa saja sih, hal-hal apa saja sih yang harus jadikan titik utama ketika berdisiplin di dalam berwirausaha? Oke, ternyata disiplin di sekolah bisa diterapkan di disiplin bisnis gitu ya? Ya, gitu. Oke. Yang pertama itu disiplinnya adalah kamu harus fokus terhadap apa yang sedang kamu usahakan saat ini. Oke. Jadi kamu harus fokus nih. Kerjakan terus aja apa yang ada di dalam usahamu itu sampai usahamu itu benar-benar sukses dan sampai usahamu itu benar-benar bisa dihandle orang lain atau autopilot. Jadi disiplin itu salah satunya ngajarin kita buat fokus kayak gitu ya. Ketika kita disiplin dalam satu hal, kita akan fokus di situ kayak gitu ya. Betul sekali Jadi benar-benar kita harus menekuni si usaha tersebut sampai benar-benar berhasil. Jangan sampai karena kita hari ini nggak ada yang order, jadinya nggak fokus gitu. Jadi udahan usahanya. Aduh, jangan sampai seperti itu tuh. Jadi fokus aja gitu. Yang namanya usaha itu kan nggak langsung laku hari itu juga. Kadang misalnya seseorang yang berjualan nasi uduk di pinggir jalan, itu kan hari pertama oke sedikit, hari kedua oke, hari ketiga sampai sebulan udah banyak yang kenal. Nah, udah sebulan kesananya udah mulai ini nih, udah mulai stabil nih customer. Jadi realistis di dunia bisnis itu ya kayak gitu ya. Kebanyakan itu ya tadi nggak langsung melejit kayak gitu ya. Itu paling hanya kasus 1 banding 100, 1 banding 1000 yang seperti itu biasanya. Betul. Ya. Tapi kebanyakan itu tadi bertahap, pelan-pelan. Yang tadinya orang belum tahu mungkin yang terjual itu cuma 10 piece. Betul. Kemudian meningkat 1 bulan mulai jadi ada 100. Betul. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kata Dino yang pertama, hari pertama kejual 10 piece, naik. Nah, ini ada kaitannya dengan tips yang kedua. Jadi, tips yang kedua itu selalu mencapai target yang ditentukan. Oke, sekarang kita realistis aja lah. Misal kita jualan nasi uduk di pinggir jalan, ya nggak? Ya kamu jangan langsung jual atau target jualannya 1000 nasi uduk harus terjual. Pas launching ya gitu ya? Atau 1 minggu pertama. Realistis dulu aja. Misalnya 20 bungkus. Gitu. Per harinya 20 bungkus. Nah itu coba nih kamu selama 1 minggu tuh 20 bungkus stabil atau enggak. Oh ternyata pada saat 20 bungkus hari ke-7 misalnya masih ada pembeli, berarti kan kehabisan kita, berarti kita saatnya untuk nambah. Iya benar. Jadi diiringi juga tuh si kenaikan penjualan itu dengan cara kamu marketingnya. Gitu. Benar. Jadi disiplin yang kedua itu kita harus sesuai dengan target ya. Kerjanya itu target kita tuh berapa sih? Misalkan tadi per harinya itu 20 bungkus. Jadi targetnya tuh selama seminggu itu terjual 20 bungkus per harinya kayak gitu. Artinya kamu misalkan baru 1 hari itu baru terjual 15 bungkus. Wah, ada 5 bungkus lagi nih. Ya kamu harus fokus kayak gitu. Betul. Entah itu menawarkan, entah itu ngasih diskon, entah itu apa kayak gitu ya.
Itu melakukan bagaimana target kamu itu terjual kayak gitu, tercapai kayak gitu 20 bungkus per hari selama 1 minggu kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah tercapai selama seminggu 20 bungkus per hari, coba taikkan lagi. Dan kalau otomatis kalau misalnya kamu menaikkan targetnya, berarti kamu harus cari cara marketing yang lain. Gitu. Nah, yang ketiga, tidak sering menunda pekerjaan di dalam usahamu. Jadi disiplinnya itu jangan selalu menunda pekerjaan yang ada di dalam usahamu. Benar. Contohnya nih, kamu jualan nasi uduk. Jualan hari pertama oke, standby jam 5. Hari keduanya males ntar dulu aja deh, kita bukanya jam 5:30. Iya benar. Siapa tahu dari jam 5 sampai jam 5:30 itu pas rame-ramenya kamu jualan. Kamu jualan 5:30. Itu gimana tuh? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Iya kan? Jadi harus disiplin ya sesuai dengan rule awal kamu kerja gitu. Ataupun bisnis, misalkan jam 5 ya jam 5. Jangan sampai kamu mencelak kayak gitu. Betul. Jadi kan kasihan juga tuh klien kamu gitu kan ya. Yang memang udah nungguin, misal ada pegawai pabrik nih yang udah standby jam 5 gitu kan ya. Cuman nungguin nasi uduk kamu. Kamu bukanya jam 5:30. Kayak gitu. Jadi ya pasti dia nyari ke yang lain deh kayak gitu. Betul. Jadi usahakan sih selama misalnya setahun ya kamu harus buka terus aja selama setahun. Tapi kalau misalnya udah 2 tahun atau 3 tahun ternyata kamu pengen ambil liburan, ya kamu nginfoin dulu, besok kita tutup dulu ya, bla bla bla, atau ngasih info dulu lah ke si kliennya gitu. Iya benar. Atau misalnya kamu tetap pengen buka ya kamu coba cari karyawan. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita menunda kerjaan kita kayak gitu ya. Ya udah deh nanti buka jam sekian aja. Ya udah deh nanti goreng bala-balanya nanti aja. Ya udah deh nanti. Ya itu kita jadi nggak disiplin. Artinya nanti kalau ditunda-tunda, ya kalau mau bikin gorengan jam 5 ya jam 5. Kayak gitu. Disiplin terus. Mau bikin gorengannya jam 6 ya jam 6. Orang tuh jadi tahu gitu. Orang tuh jadi tahu polanya usaha kita. Betul. Artinya mereka datang situ tuh sesuai dengan jam biasa kita buka, biasa kita bikin gorengan, biasa kita meladenin uduk kayak itu, nasi uduk kayak gitu. Oke, yang keempat. Nah, ini disiplin untuk tidak tergoda di luar usaha yang kamu jalani. Iya, biasanya nih ya, kalau misalnya awal-awal usaha itu pasti banyak godaan. Mungkin pas pertama kamu jualan nasi uduk, nggak laku nih. Kayaknya aku bukan di bidangnya deh untuk jualan nasi uduk karena ini nggak laku-laku. Padahal belum tentu kamu itu mencangkul lebih dalam. Maksudnya itu kamu menekuni lebih dalam usahamu. Iya sih. Iya benar. Udah malah nyoba yang lain gitu. Ntar ketika pindah ke yang lain gagal lagi, mencoba yang lain lagi. Jadi kapan kamu bisa fokusnya? Kapan kamu bisa mendalami usaha yang kamu jalani? Gitu. Itu kayak gambar-gambar yang biasa tuh nyari berlian. Iya. Udah keburu nyerah deh. Taunya orang yang kompetitor kita terus gitu sampai dia dapat berliannya yang gede. Pas kita udah nyerah ternyata orang berhasil kayak gitu. Nah, gitu kan. Jadi teruskan saja sampai limitnya di mana? Iya, limitnya di mana? Gitu. Sampai mentoknya tuh di mana sih? Kalian udah ngusahain strategi ini, udah ngusahain rasanya dibenerin, udah tempatnya udah rame, tapi tetap nggak laku ya. Udah mungkin baru tuh. Kalau udah mentok ini mah kalau baru aja kayak gitu ya. Setahun lah, baru setahun. Jangankan setahun deh, sebulan lah gitu. Sebulan gitu ya, belum setahun banget kayak baru sebulan gitu ya. Kayaknya udah nggak di sini deh, aku deh. Kayaknya cuman laku tuh sebulan itu cuman 300 gitu ya. Nggak sesuai target kayak gitu, misalkan nyerah aja. Padahal belum tentu tuh bulan berikutnya mungkin aja kayak gitu. Bulan berikutnya lagi belum tentu aja naiknya. Dia tuh nggak bisa ngelihat naiknya itu kayak gimana sih? Iya. Karena baru rentannya baru sebentar kayak gitu. Rentannya baru iyalah belum ketahuan. Sebenarnya bisa ketahuan itu kalau misal udah setahun sih. Minimal lah ya. Minimal itu pun minimal ya, minimal. Tapi bagusnya tuh katanya sih 5 tahun. Cobain sampai 5 tahun tuh gimana grafiknya gitu. Oke. Itu saja sih untuk tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat nih ya buat teman-teman yang sedang memulai usaha dan mencoba disiplin di dalam usahanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe jika dirasa video ini bermanfaat, dan
Dan jangan lupa juga di-share supaya teman-teman kamu yang belum disiplin nih ya, jadi disiplin dari sekarang kayak gitu. Jadi yang anak-anak sekolahan itu disiplin itu penting, teman-teman. Anda kalau nggak disiplin, nanti pas kerja, pas usaha juga nggak disiplin Anda. Aduh. Oke, kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.